Jadi cowok jangan cuma modal baik, harus smart dan ngerti psikologi wanita, biar gak dimainin dan dimanfaatin. Bro, gue mau cerita sedikit. Ada seorang teman kita, si Bro Toksi. Hidup percintaannya dulu berantakan. Dia tuh tipe yang gampang dimanipulasi cewek. Selalu nurut, gak berani bilang enggak, sampai akhirnya dimanfaatin terus-terusan. Capek dihancurin, dia mikir, kayaknya gue harus main kotor juga nih. Dia mulai belajar teknik manipulasi dari buku gelap, kayak gimana bikin cewek gak bisa lepas dari dia. Tapi apa yang terjadi malah makin kacau bro. Hubungannya penuh drama, gak ada kepercayaan, dan dia malah kehilangan dirinya sendiri. Sampai akhirnya Bro Toksi sadar, bukan manipulasi yang bikin hubungan kuat. Yang works adalah manipulasi yang dilakuin dengan dasar kebaikan. Ngerti gimana bikin hubungan sehat, saling ngasih rasa aman, tapi tetap pegang kendali. Dari situ, dia mulai berubah dan sekarang hubungan dia adem bro. Buat lo yang lagi cari jalan biar cinta gak cuma bertahan tapi jadi kuat, gue punya tips gelap terang yang bakal bikin lo paham cara jadi pemain ulung tanpa ngerusak hati orang lain. Tipsnya gue ambil dari buku-buku dark psychology karya William Cooper dan e-book manipulasi gelap karya pria 100% yang bisa lo baca di kolom deskripsi. Yuk kita mulai. Nomor 1, mainkan emosi, jangan didikte. Dalam cinta, siapa yang bisa kendaliin emosi biasanya pegang kendali. Lo harus tahu kapan kasih angin, kapan bikin jeda. Contoh gelap atau jahat, lo sengaja bikin dia insecure dengan pura-pura gak peduli setiap kali dia cari perhatian. Hasilnya, dia makin nempel sama lo. Contoh terang atau baik, pas dia curhat soal masalahnya, lo kasih respon sederhana tapi berarti kayak, gue ngerti kenapa lo ngerasa gitu. Kalau ada yang bisa gue lakuin buat bantu, bilang aja. Itu bikin dia merasa lo tempat paling aman buat dia. Respon yang tepat, beri ruang dia buat cerita tentang ngejudge, tapi tetap tunjukkan lo hadir dengan solusi, bukan drama. To-do list, kendalikan emosi lo dulu, jangan reaktif apalagi ngegas pas ada masalah. Latihan dengerin lebih banyak daripada ngomong. Pelajari pola emosi pasangan lo, kapan dia senang, kapan dia galau. Jadilah angin yang meniup lilin, bukan badai yang mematikannya. Poin kedua, jaga misteri, jangan kebanyakan pamer. Misteri itu daya tarik paling mematikan. Kalau lo terlalu terbuka di awal, lo bakal cepat kehilangan kuasa. Contoh gelap atau jahat, lo pura-pura punya rahasia besar biar dia terus penasaran padahal gak ada apa-apa. Contoh terang atau baik, lo gak perlu cerita detail tentang semua aktivitas lo. Cukup bilang, tadi ada meeting-meeting, banyak hal seru yang gue pelajarin. Itu bikin dia pengen lebih tahu lebih banyak tanpa lo terlihat pamer. Respon yang tepat, kasih dia cerita menarik tapi setengah jadi. Bikin dia pengen tahu lebih banyak tanpa lo kelihatan so misterius. To-do list, jangan overshare soal hidup di awal hubungan. Fokus tanya tentang dia lebih sering daripada cerita tentang diri lo. Latihan bilang sesuatu yang menarik tapi nggak semuanya diungkap, biar dia penasaran. Misteri adalah bahan bakar ketertarikan. Jangan sampai tangki lo kosong. 3. Baca sinyal tubuh, jangan cuma percaya kata-kata. Bahasa tubuh sering lebih jujur daripada omongan. Lo harus tahu kapan dia nyaman atau kapan dia pura-pura senyum. Contoh gelap atau jahat, lo pakai pengetahuan lo buat manfaatin kelemahannya. Misal dia gugup di keramaian, jadi lo terus ajak dia ke tempat yang bikin dia bergantung terus sama lo. Contoh terang atau baik, lo lihat dia mulai gelisah di acara ramai, jadi lo tawarkan keluar dulu. Kayaknya tempat ini ramai banget, kita cari tempat yang lebih tenang yuk. Itu bikin dia merasa lo paham kebutuhan dia. Respon yang tepat, pakai pemahaman lo untuk bikin dia nyaman, bukan buat ngepres emosinya. To-do list, pelajari bahasa tubuh dasar kayak kontak mata, posisi duduk, atau gerakan tangan. Latih observasi di tempat umum, tebak mood orang dari gerakan mereka. Gunakan sinyal tubuh lo buat kasih rasa aman, kayak duduk rileks atau senyum tipis yang tulus. Tubuh bicara apa yang mulut sembunyikan. Pria sejati mendengar keduanya. Bro, intinya adalah lo punya pilihan, jadi pria gelap yang penuh tipu daya atau jadi pria sejati yang paham main strategi cinta dengan bijak. Ingat, cinta itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal saling membangun kepercayaan sambil tetap jadi diri lo yang terbaik. Semangat terus bro, cinta bukan tentang siapa yang mendominasi, tapi siapa yang berani menghormati. Apa bedanya bad boy yang baik sama bad boy yang jahat loh? Bad boy kok bisa baik bro? Bisa aja, penjelasannya gini. Apa yang bikin cowok jadi bad boy di mata cewek? Jawabannya adalah ketika dia nggak menomorsatukan si cewek. Berani bilang nggak ke cewek, bisa cuekin cewek, nggak bales perhatian mereka. Bahkan nggak ragu ninggalin cewek-cewek yang terang-terangan tertarik sama mereka. Ini yang bikin cewek penasaran, merasa perlu membuktikan diri ke bad boy, yang beda banget sama cowok-cowok bucin yang menghambakan cinta dan memuja-muja wanita. Jadi sebenarnya, tindakan bad boy ini adalah saat lo memprioritaskan diri lo di atas wanita. Gak mau takluk dan jadi budak cinta, punya dunia sendiri.
Tindakan ini nggak selalu negatif kan bro. Ada juga kok cowok berkualitas yang sama cewek salah kaprah dianggap jadi bad boy. Karena hal tadi, ini bertolak belakang sama bad boy yang jahat, yang paham sama psikologi wanita, tapi niat dan tujuan utamanya cuma buat menang banyak dari cewek. Nggak peduli kalau itu bisa menghancurkan mereka. Kita bahas yuk bro, bedanya antara high value man, sering juga disebut full stack, sama para penjahat kelamin. Kita singkat cowok PK, yang pakai cara-cara kotor buat memanfaatkan wanita dan mengambil keuntungan pribadi. Nomor 1. Bad boy baik, high value man. Memprioritaskan dirinya. Tujuannya biar dirinya jadi lebih baik. PK, memanipulasi perasaan cewek. Tujuannya buat dapetin cewek. Cowok berkualitas itu memang minim kasih perhatian ke cewek karena memang sibuk bro. Misal dia bangun pagi terus nge-gym, serius kerja di tempat kerjaan, pulang sore dimanfaatkan buat belajar skill baru atau buat networking. Habis itu ngelakuin hobinya. Malam gak begadang karena dia harus jaga istirahat optimal biar besok bisa fresh lagi. Wajar kalau dia nggak bisa fast respons saat chatting. Kalau pas ada waktu dia bales. Kalau pas kebetulan kosong, balesnya cepat. Kalau pas sibuk, bakal slow respons. Karena kesibukannya ini, dia juga nggak bisa sleep call sampai pagi atau teleponan berjam-jam dengerin curhatan cewek. Kalau cowok penjahat kelamin atau PK tadi, beda bro. Balesin chatnya sengaja dilama-lamain biar si cewek penasaran. Padahal dia cuma lagi mabar santai atau malah lagi chattingan sama cewek lain. Dia tahu sama cewek harus main tarik ulur, jadi sekalian aja banyakin cewek dalam hidupnya. Hari Senin sleep call sama si A, Selasa teleponan sama si B, Rabu VCS sama si C. Jadi sebenarnya dia itu ngebucin juga bro, tapi sama banyak cewek sekaligus, jadi perhatiannya masih terbagi, gak cuma ke satu cewek. Salahnya di mana? Ya pada akhirnya dia nggak jadi lebih baik. Waktunya juga lagi-lagi habis buat cewek, bukan buat improve kualitas diri. Nomor 2, high value man itu hati-hati banget sama yang namanya komitmen dan janji. Penjahat kelamin, enteng banget bikin komitmen sama janji, habis itu dilanggar. Cowok berkualitas sering dianggap bad boy padahal mereka sebenarnya cuma nggak mau buru-buru komitmen. Mereka sadar, komitmen mau dalam bentuk pacaran atau nikah itu adalah hal yang harus dipikir masak-masak. Karena nggak berkomitmen, HVM ini juga nggak membatasi pergaulan sama cewek. Jadilah dia kelihatan sering jalan sama cewek yang beda-beda. Padahal bisa jadi itu cuma teman jalan, teman hangout, atau masih dalam penjajakan calon pasangan. Banyak cewek yang salah tangkap, banyak yang salah kaprah bro. Padahal sebenarnya karena belum ada komitmen, belum ada tanggung jawab sebagai pasangan. Beda sama cowok PK, mereka gampang banget jadian sama cewek. Jadian di sini, nikah di sana, di tempat lain masih ngaku single, pindah lokasi jadi lajang lagi. Pacarnya banyak, istrinya juga ada, dan dia ngerasa bangga dengan hal itu. Yang nggak dia sadar, dia udah jadi pembohong yang melanggar janjinya sendiri. Mempermainkan perasaan wanita bahkan bisa merusak masa depan mereka. Ini ada hubungannya sama poin berikut, yaitu nomor 3, high value man, punya batasan moral dan etika. Cowok PK asal enak, asal nikmat, asal nafsu terpuaskan. Kalau lo ngaku seorang HVM, hubungan lo sama cewek itu ada batasnya. Bisa keyakinan, bisa agama, atau nilai moral yang lo anut dalam hidup lo. Lo akan berusaha semaksimal mungkin berinteraksi sama cewek dalam batasan-batasan yang lo yakini. Kalaupun hilaf-hilaf dikit, namanya juga manusia, lo akan segera perbaiki, balik lagi ke moral dan etika yang lo anut tadi, bukannya malah keterusan dan kebablasan. Misal, ada yang meyakini kalau enak-enak itu cuma boleh dilakukan setelah sah jadi suami istri. Atau ada yang meyakini yang penting aman, safe, bertanggung jawab, sama-sama mau sebagai orang dewasa. Mungkin malah ada yang batasannya nggak mau jalan berdua sama sekali sebelum yakin, biar nggak ada rasa salah paham di antara kalian berdua. Ya sebanyak apapun kenalan cewek lo, kalau lo adalah cowok yang punya prinsip, batasan itu nggak akan dilanggar. Cowok PK yang jadi panduan hidupnya cuma nafsu. Sepanjang dia bisa dapetin manfaat dari cewek, bisa dalam bentuk kenikmatan fisik, harta, atau bahkan sekedar perhatian, gak peduli hal apapun akan dia langgar. Mau bikin janji manis palsu, identitas palsu, bahkan ngelakuin hal gak bermoral kayak menjebak dan mengancam cewek buat keuntungan pribadinya. Tapi yang perlu lo sadar bro, jadi cowok penjahat kelamin itu cepat atau lambat bakal menghancurkan diri lo sendiri bro. Entah karena kehabisan waktu dan masa muda, kehabisan uang, diminta tanggung jawab sama cewek-cewek yang udah lo permainkan, dipermalukan, atau bahkan kena penyakit mematikan. Serem kan bro? Jadi, udah paham kan beda antara high value man yang sering dianggap bad boy sama cowok penjahat kelamin? Bad boy ternyata punya jurus pelet yang ampuh banget buat dapetin cewek bro. Bikin cewek penasaran sama mereka, makin tertarik dan akhirnya pengen memiliki cowok-cowok bad boy tadi. Di sini, gua bakal bedah pelet yang dipakai sama para bad boy, yang jadi bawaan cowok bad boy yang sebenarnya bukan pelet gaib.
tapi sifat-sifat bawaan yang dipunyai para bad boy tadi, dan akan ada modifikasi dikit biar saat lo terapkan jadi lebih ampuh dan bermanfaat baik. Lo akan jadi bad boy level dewa yang gak cuma sukses dapetin cewek, tapi juga sukses dalam hal lain dalam hidup. Pertama, sifat bad boy yang seksi banget di mata cewek adalah gak bisa diatur. Nakal, gak gampang nurut, ngelakuin hal-hal yang dianggap salah sama banyak orang. Sifat ini nunjukin keberanian. Keberanian inilah yang sebenarnya dikagumi cewek dari sifat nakal bad boy. Nah, ini lo bisa modifikasi, bisa lo jadikan lebih positif, jadi sifat berani beda. Saat cowok lain kebanyakan menghabiskan waktu luangnya buat main game dan nongkrong gak jelas, lo berani beda, isi waktu luang buat olahraga. Saat kebanyakan cowok tiap punya uang selalu habis buat happy-happy dan belanja, lo berani beda, rajin nabung dan gak nongkrong sembarangan buat menghemat uang. Saat banyak cowok lain ngejar-ngejar, ngebucin cewek, galau karena cewek, lo berani beda, lebih milih buat ngejar-ngejar kesuksesan masa depan. Kedua, sifat bad boy yang bikin cewek takluk adalah gak takut sama cewek. Hot and cold, kadang mesra banget. Tiba-tiba dingin, berjarak, kadang romantis, tapi besoknya nggak ada kabar, nggak nelpon. Tahu-tahu jalan sama cewek lain. Si cewek galau, nyaris putus, tapi selalu takluk lagi. Banyak cewek yang bilang, kayak gini nih toksik, tapi bikin mereka nggak bisa lepas sama bad boy. Sebenarnya, sifat nggak takut sama cewek ini nunjukin kepemimpinan. Aplikasi positifnya, lo harus bisa mimpin cewek bro. Nggak usah terlalu takut sama dia. Jangan terlalu nurut, jangan sampai lo jungkir balik ngelakuin apapun buat bikin cewek bahagia. Yang bikin aturan A sampai Z si cewek semua. Disuruh-suruh, dimintai uang bulanan, bahkan udah diselingkuhi. Lo masih menganggap si cewek paling benar. Ini justru bikin lo kelihatan lemah. Dan kelemahan adalah hal yang sangat gak menarik di depan cewek. Jadilah pemimpin yang berani negur kalau cewek salah. Yang berani bilang gak ke cewek kalau dia salah. Jadilah cowok yang berani walk out, ninggalin cewek kalau dia gak mau ninggalin sifat-sifat jeleknya. Ketiga, gak bisa diprediksi. Cewek nggak tahu kapan bad boy bakal bersikap ramah, kapan nyebelin, dan lain-lain. Ini rasanya kayak bom waktu dan terasa seru dramanya buat cewek. Bandingin, kalau sama cowok yang misal harus selalu sleep call jam sekian, selalu ngucapin selamat pagi, selalu ngingetin makan, tiap hari tertentu harus jalan. Ini bakal terasa ngebosenin, nggak seru, dan bisa jadi malah kerasa jadi rutinitas membosankan buat cewek. Bikin dia bosen. Nah, sifat nggak bisa diprediksi ini akan lebih baik kalau lo jadikan sifat punya dunia sendiri. Artinya, lo punya karir, kerjaan, impian yang lo kejar yang sifatnya lebih penting dari cewek lo. Ini otomatis bakal bikin lo nggak bisa diprediksi kok bro. Misal, pas jadwalnya jalan, lo lagi ada target kerjaan yang harus dikejar, jadi lo harus cancel jalan sama cewek. Lo prioritaskan jadwal olahraga lo daripada nongkrong berdua sama si cewek. Ini bakal bikin dia ngerasa nggak bisa memiliki lo dan penasaran terus. Keempat, misterius. Bikin cewek jadi menebak-nebak terus isi hati dan otak si bad boy. Dan kemisteriusan ini bikin cewek makin penasaran, makin terobsesi. Lo bisa modifikasi sifat misterius ini jadi ngomong seperlunya. Negur cewek boleh, tapi nggak perlu ngomel-ngomel. Marah, beda pendapat boleh, tapi nggak usah ngambek-ngambekan dan nyinyir ke orang lain. Kasih pujian kalau memang dia pantas dipuji. Nggak selalu tiap saat dipuji-puji terus. Cerita, deep talk boleh, tapi nggak perlu juga sampai lo emosional banget saat ngelakuinnya. Jadilah cowok yang sedikit kata, banyak tindakan. Selain terkesan misterius, ini juga bakal bikin cewek respect. Kesimpulannya, ini 4 sifat yang ada di bad boy yang jadi daya tarik buat cewek dan cara modifikasinya. 1. Sifat nggak bisa diatur bad boy, bisa lo kembangkan lebih positif, jadi berani beda. 2. Sifat nggak bisa diprediksi bad boy, bakal muncul secara natural kalau lo punya dunia sendiri. 3. Bad boy terlihat menarik karena nggak takut melanggar aturan yang dibuat cewek. Lo bisa dapet sifat ini dengan lebih positif dengan jadi pemimpin yang baik. 4. Bad boy misterius, bikin cewek penasaran. Lo nggak perlu sok misterius sepanjang lo ngomong seperlunya. Banyak tindakan daripada omongan. Dan pastikan setiap kata-kata lo itu ada artinya. Sadar nggak bro, sifat berani beda, punya dunia sendiri, jadi pemimpin yang baik, dan ngomong seperlunya ini nggak cuma bikin lo bisa dapetin cewek, tapi juga bikin hidup lo jadi lebih sukses. Bro, lo sering ngerasa kesel nggak ngeliat cowok nakal yang hidupnya nggak bener tapi malah disukai cewek-cewek? Pacarnya banyak, digilai wanita, dipuji-puji sama banyak cewek. Jangan khawatir, di video ini gue ajarin cara para cowok nakal ini bro. Tentu, dengan versi high value man yang bikin lo nggak cuma dapet cewek, tapi juga berbagai kebaikan di masa depan. Cowok nakal kampungan versus high value bad boy. Ini perbandingannya. Cara pertama, kalau cowok nakal, targetnya adalah berusaha jadi pacar yang keren. Target lo adalah jadi suami yang baik. Jadi pacar yang keren, asik itu gampang bro. Tinggal utamain seru-seruan, kesenangan, tambah dikit manipulasi sama drama.
Cewek udah bakal tergila-gila sama lo. Tapi habis itu, apa yang lo dapat? Nggak ada, cuma kesenangan kosong. Kalau lo udah bosen, lo bakal pergi atau malah ditinggalin. Belum lagi, pas lo lagi fokus-fokusnya ngejar kenikmatan dan kesenangan, malah lo bisa kejeblos dan terjebak kehancuran. Kayak hamil di luar nikah, kecanduan, ketularan penyakit, dan sebagainya. Serem kan? Beda kalau lo nargetin diri lo buat jadi suami yang baik. Lo nggak cuma nargetin kesenangan. Lo akan menyiapkan fisik, mental, keuangan, aset, biar bisa membangun keluarga yang baik. Lo sadar, lo harus mulai belajar jadi pemimpin yang baik. Dan lo gak akan sembarangan deket sama cewek, kecuali yang lo anggap benar-benar layak jadi pendamping hidup lo. Cowok nakal, gak peduli ketemu cewek jahat, cewek toksik, cewek yang kerjanya gak bener, mau jualan badan sampai jualan narkoboy pun, sepanjang si cewek mau, bakal dideketin juga sama cowok-cowok nakal tadi. Akibatnya, lama-lama hidupnya akan dihancurkan sama wanita-wanita gak bener. Tapi, kalau lo arahkan diri lo buat jadi suami yang baik, otomatis lo akan jauh dari cewek-cewek yang gak bener. Kedua, cowok nakal, hobinya kebar, buat dugem, buat mabuk, buat party. Paginya duit habis, badan lemes, lama-lama bakal kena berbagai penyakit. Lo juga kebar bro, tapi yang dimaksud bar ini adalah pull up bar, push up bar, dips bar, dan barbell. Ya, lo olahraga. Bukannya kebar buat ngancurin badan lo pakai alkohol dan zat memabukkan lainnya. Lo pakai bar, buat menyehatkan dan menguatkan badan. Lama-lama badan lo bagus, bikin lebih banyak cewek kagum dan suka sama lo, daripada sama cowok yang kebar buat mabuk yang ngerusak dan ngehancurin badan mereka. Ketiga, cowok nakal itu hobinya membenarkan wanita, menganggap cewek itu sesuatu buat ditiduri, dibungkus, dihajar, dipakai. Sekarang enak, tapi di masa depan, dia bakal kesulitan membangun hidup yang bahagia. Kalau nikah, akan selalu ketemu konflik dan masalah, karena kebiasaan-kebiasaannya di masa lalu. Selalu perlu cewek lebih banyak karena yang diutamakan adalah nafsu dan kepuasan, dan wanita adalah objek buat melampiaskan nafsunya. Buat ngalahin cowok gini gampang bro, jadilah pria yang memanusiakan wanita. Lo nggak ngelihat cewek cuma sebagai sekumpal daging pemuas nafsu, tapi lo juga ngelihat mereka sebagai manusia yang punya akal dan perasaan. Lo punya keinginan buat menjaga, memimpin, dan melindungi wanita. Dengan mindset ini, secara natural bro, cewek-cewek bakal tertarik ke lo. Mereka bisa kok ngerasain, cowok mana yang cuma mau manfaatin, yang modus, sampai yang benar-benar bisa jadi imam buat para wanita. Dan kalau wanita baik-baik, high value woman, pasti bisa menjaga diri mereka dan memilih pria yang memanusiakan wanita daripada yang membendakan wanita. Keempat, cowok bad boy itu bangga dan ngejar jumlah cewek yang berhasil dia taklukkan. Entah yang berhasil dia deketin, dijadiin pacar, atau yang berhasil dia tiduri. Mereka terobsesi bro sama hal itu. Jadinya dalam hidup, yang dipikir cuma cewek, cewek, dan cewek. Padahal apa sih yang sebenarnya bisa dibanggain dari nidurin banyak cewek? Paling cuma sekedar buat omongan di tongkrongan. Ini gak bisa bikin lo tambah kaya, tambah pintar, atau tambah berkualitas. Lo sebagai high value man, fokusnya bukan ke jumlah cewek yang lo pacari, tapi jumlah karya yang berhasil lo buat atau jumlah skill yang lo kuasai. Beda sama jumlah cewek yang lo tiduri yang gak ada efek positifnya. Jumlah karya, jumlah skill yang lo kuasai bisa bikin hidup lo jadi lebih baik. Lo bisa bermanfaat ke banyak orang. Lo bisa ngelakuin hal positif buat orang lain. Timbal baliknya, lo juga bakal dapetin hal baik dalam hidup lo. Lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijaksana, dan lebih kaya. Kalau ada dari lo yang tanya, bro temen gue nakal banget, kayak contoh cowok nakal kampungan, tapi kok tetap banyak ceweknya ya? Sedangkan gue, yang berusaha jadi high value bad boy malah dicuekin. Jawabannya simple bro, tunggu aja 3-5 tahun ke depan, apalagi sampai 10 tahun ke depan, bakal makin jelas. Cowok-cowok nakal yang sekarang digilai cewek, dipuja wanita, hidupnya bakal makin merosot, makin hancur. Gak ada lagi cewek yang mau sama dia, karena udah tahu keburukannya. Kegantengannya gak lagi bisa nolong, karena dia gak disiplin jaga badan. Hidupnya bakal penuh kepahitan, kemarahan, dan kehancuran, karena terlalu sibuk senang-senang. Sedangkan lo konsisten jadi high value bad boy, dalam 3-5 tahun lagi, lo yang akan merasakan kenikmatan bro. Karir bagus, tabungan oke, badan sehat. Cewek-cewek pun mulai banyak yang tertarik dan kasih sinyal sama lo. Lo jadi bisa memilih yang terbaik dari yang terbaik, bukan yang sekedar mau sama lo. Kejayaan cowok-cowok nakal playboy tadi paling cuma beberapa tahun, pasti ya muda aja. Tapi sepanjang lo konsisten dan disiplin, kejayaan lo akan bertahan lama, bahkan bisa lo alami sepanjang hidup. Jadi paham ya bro, lo itu bukan cowok nakal kampungan, tapi high value bad boy. Kenapa gue bilang bad boy? Karena lo berani ngelakuin hal-hal yang dianggap gak lazim di masyarakat. Ngelakuin hal yang gak banyak dilakuin cowok-cowok di Indonesia. Lo mau rajin olahraga, mau rajin belajar, kerja keras, bikin karya. Di saat cowok-cowok lain
Cuma ngejar nafsu, kesenangan, dan males-malesan. Lo punya predikat bad boy dalam arti positif, bro. Lo itu bad boy karena berani beda, berani mengambil jalan yang sulit. Dan spesial buat lo saudara-saudara seperjuangan gua udah tuliskan buku spesial 53 jurus sakti bad boy. Panduan untuk jadi high value bad boy, untuk cowok yang sukses dalam hal kehidupan, karir, dan percintaan. Di buku ini, gua tulisin dengan detail aturan-aturan dan trik sakti buat mengalahkan cowok-cowok nakal dan jadi high value bad boy. Salam high value man, semangat bro.